Pak, coba kalau seandainya begini, rumah Bapak, apa saya doakan supaya rumah Bapak, pimpinan supaya kita fokus di ini aja penyelesaian. Gusur dulu disuruh pindah, baru untuk kepentingan investor, anak cucu Bapak digituin mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI yaitu Nusron Wahid yaitu mencecar ya Bahlil soal gejolak yang terjadi di Pulau Rempang. Salah satunya adalah merelokasi masyarakat ke Kepulauan Rempang. Jadi Nusron Wahid meminta kepada Menteri Investasi yaitu Bahlil supaya dibuat rumah dulu baru masyarakat direlokasi. Jadi bukan sebaliknya bahwa masyarakat ini diberi uang untuk in the cost dulu, disuruh pindah duluan. Kalau rumah sudah jadi baru mereka dipindahkan. Tapi Nusron Wahid justru meminta yaitu jangan direlokasi dulu masyarakat ke Kepulauan Rempang, sediakan tempat dulu, buat rumah dulu, biarkan mereka tinggal di Rempang dulu. Selesai rumah yang dijanjikan oleh pemerintah, baru masyarakat Kepulauan Rempang dipindahkan atau direlokasi. Dan lagi-lagi Bahlil mengatakan dia harus memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat oleh investor. Lagi-lagi dia membela investor. Di sini memang ngotot sekali Bahlil, Menteri Investasi, tetap akan merelokasi masyarakat ke Kepulauan Rempang. Artinya dia tidak akan mengurungkan niat mencari tempat lain untuk investor. Jadi Nusron Wahid mengatakan apa bedanya kita dengan VOC yang menggusur masyarakat kita sendiri. Kalau misalnya pemerintah tetap ngotot merelokasi masyarakat ke Kepulauan Rempang dengan memenuhi keinginan kesepakatan dengan investor, bisa-bisa jadi konflik yang lebih panas. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat anggota DPR RI Nusron Wahid dengan Menteri Investasi Bahlil. Bangunkan dulu rumahnya. Itu ada Pak Nusron nanti. Ya, lu pindah dulu, ya kan? Baru mau dijanjiin dibangun itu aja. Pak Nusron nggak bisa begitu juga, mohon maaf. Izin pimpinan. Kita kalau tunggu rumah jadi dulu, kita kan buat ada waktu jeda, kita siapkan rumah. Kita juga harus bijak bahwa kita ini juga harus memperhatikan apa yang telah menjadi komunikasi kita dengan investor. Tadi Bijak beberapa dengan anggota DPR kan mempertanyakan kepada saya. Bijak dengan siapa Pak? Yang sudah bayar dibatalkan aja nggak bijak kok. Enggak, kita fokus ke Sudah bayar, udah dikasih izin dicabut Pak aja Nusron, nggak bijak kok. kita fokus ke nomor 2 dulu Apalagi aja. menyangkut rakyat Pak. Pak, Coba kalau seandainya begini, rumah Bapak, apa saya doakan supaya rumah Bapak, Pimpinan supaya kita fokus di ini aja penyelesaian. Gusur dulu disuruh pindah, baru untuk kepentingan investor, anak cucu Bapak digituin mau. Enggak, masih ada poin lanjutan Pak Nusron. Kalau Ya, menurut saya sudah cukup begitu, normatif Pak. aja dulu. Nah, sampai Nusron Wahid ya menyekak Bahlil kalau seandainya anak cucu Bapak digituin, digusur tanpa membangunkan rumah dulu, langsung digusur tersebut. Bagaimana? Apakah Anda mau? Nah, seharusnya ya Bahlil juga punya rasa empati terhadap masyarakat Kepulauan Rempang. Jangan dia hanya memikirkan kepentingan investor. Lagi-lagi kepentingan investor. Kalau menurut saya bukan kepentingan investor ini, kepentingan mereka ini ya. Kalau misalnya investor lari dari Indonesia untuk berinvestasi sudah jelas-jelas tidak mendapat cuan, artinya pejabat juga tidak mendapat cuan. Jadi mereka selalu berdalih bahwa ini kepentingan investor, kepentingan masyarakat, kesejahteraan buat siapa? Justru kalau menurut saya adalah kesejahteraan buat mereka ini ya, buat pejabat-pejabat, buat oligarki. Karena ini kalau kita lihat memang terlalu dipaksakan, bisa-bisa ini akan mengundang kemarahan masyarakat Pulau Rempang. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid bahwa nenek moyang mereka di situ bukan setahun 2 tahun, sudah beratus tahun di sana, dan mereka sebelum Indonesia merdeka sudah menetap di sana. Jadi ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah selalu mengedepankan hawa nafsunya yang selalu katanya untuk kepentingan investor, kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, peluang terciptanya peluang kerja. Ternyata peluang kerja juga hanya buat orang Tiongkok. informasi yang saya dapat dan saya ke sana, bangunan mereka itu ada bangunan yang sudah dibangun tahun 1930.
Bahkan ada makam, yang makam itu adalah makam tahun 1800-an. Terus di mana logikanya dan nilai kemanusiaannya? Hanya selembar kepres nomor 28 tahun 92. Wilayah penduduk tanahnya yang udah didudukin kemudian dianggap itu menjadi tanah negara. Apa ini bisa dimasukkan dalam kategori penyerobotan hak-hak tanah yang dilakukan negara terhadap rakyatnya? Jelas. Kecuali kalau mereka itu adalah hutan atau tanah yang kosong. Mereka udah tinggal di situ sebelum ada Kepres tahun 92, Pak. Bahkan sebelum ada Pemkop. Bahkan mereka sebelum ada Indonesia ini merdeka. Bahkan mereka rela menyerahkan kedaulatan itu Indonesia, Pak. Kan harus dipilah-pilah, Pak, menurut hemat saya. Mana wilayah yang sudah ditempatin oleh mereka sebelumnya, mana yang belum. Tidak kemudian itu dianggap kemudian menjadi wilayah bagian daripada otorita Batam, Pak. Kalau cara berpikir seperti itu, Pak, mohon maaf, apa bedanya BP Batam itu dengan VOC? Yang hanya mengukur garis panjang ini sepanjang ini yang didudukin itu dianggap wilayahnya, tanpa memedulikan bahwa mereka ada hak-hak warga negara di situ. Apa jangan-jangan BP Batam pun masih mereka ada inlander yang nggak punya hak yang sama dengan warga negara yang lain? Nah, kali ini saya setuju sekali ya dengan Nusron Wahid. Beliau hadir membela hak-hak masyarakat Kepulauan Rempang. Memang apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid sesuai dengan fakta bahwa tidak ada bedanya BP Batam dengan VOC, yaitu dengan seenaknya aja mengambil alih lahan masyarakat Kepulauan Rempang. Baik, coba kita baca beberapa komentar dari netizen ya. Ada komentar dari Del Paijo, padahal bukan hanya masalah rumah. Gimana dengan mata pencarian nelayan yang punya sawah, kebun, dipikirin nggak tuh sama Paduka Menteri? Ya seharusnya ya, tapi pada intinya kita tidak setuju untuk direlokasi. Carilah tempat lain buat investor tersebut. Jadi nggak usah, kenapa harus ke Kepulauan Rempang? Ini yang jadi pertanyaan, kenapa harus dipaksakan di situ? Ada komentar dari H. Basri, kalau baca sejarah yang ditulis sejarawan Belanda, mereka VOC mengakui hak-hak tanah adat atau tanah ulayat. Jadi ini lebih parah berarti kita dari VOC. Sedangkan VOC aja mengakui hak-hak tanah adat. Berarti kita sendiri ya mengambil tanah-tanah masyarakat yang sudah beratus tahun menetap di sana. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.